Ya, jadi tadi agendanya kesimpulan ya dari kedua belah pihak, artinya dari pihak lawyernya LM dan dari pihak Polda Metro Jaya. Ya, nah mudah-mudahan si kesimpulannya itu memang bisa juga menjadikan ketua sidang ya untuk bisa memutus yang objektif ya, benar-benar memang dilihat fakta dan posisi hukumnya ya, jadi jangan memaksakan. Ini kalau saya lihat memang hakim tunggal ini memang baik ya, karena di Prapit ini hakimnya hakim tunggal. Jadi Bapak ini saya lihat cukup bijak ya, artinya orang yang bersih ya, mudah-mudahan tidak terkena masuk angin lah ya. Nah, jadi itu harapan kita. Ini kan juga motonya jelas nih, teman-teman yang simpatik kepada Lady Marcella ya. Jadi kita berharap memang penegakan hukum itu juga berlaku ke bawah ya. Jadi tidak hanya di atas tajam di bawah tumpul ya, atau di bawah tajam di atas tumpul. Nah ini kan kasus-kasus yang kemarin rame ini kan kita lihat di Surabaya kan, dimana hukum ini hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah mudah-mudahan dengan Prapit ini semua petinggi juga melihat ya, apalagi Bapak Presiden kita kan mau penegakan hukum nih, nggak main-main. Kecil pun juga harus kita tegakkan hukum ya, jadi jangan walaupun kasus kecil juga akhirnya dipelintir-pelintir. Nah dengan kesimpulan tadi nanti hakim Prapit itu bisa melihat, membacanya dan bisa menyimpulkan. Semoga memang Prapit itu ditolak ya dan dikabulkan pemohonnya ya, karena melihat kondisi dan melihat juga legal standing dan kedudukan hukumnya. Oke, tapi Bang, beberapa waktu lalu kan sempat katanya ada pengecohan gitu di ruang sidang. Seperti apa sih Abang menanggapinya? Itu kan mungkin tadinya di ruang sidang biasa, tiba-tiba pindah. Itu emang biasa atau bagaimana? Ya, mungkin kalau pindah tempat ruang sidang itu biasa lah ya. Kadang juga memang menyesuaikan juga dengan jadwal ya, yang harus jam 10 kadang jam 4 sore ya. Itu udah biasa lah, karena kita memang kekurangan ruang sidang. Terus yang kedua, hakim yang satu itu pun kadang dia mesti sidang gabung di majelis mana, di mana. Nah kadang seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada pengecohan ya, dengan diam-diam mereka dikecohkan supaya tidak dimonitor oleh media. Media ini punya hak untuk mencari informasi dan memberitakan informasi yang dia dapat ya, tanpa memihak. Jadi kalaupun media merasa tersinggung, saya pikir tidak ya, karena memang itu tempat berpindah-pindah, bukan karena memang sengaja dikecoh ya. Hakimnya hakim jujur, mudah-mudahan yang kita terima pun kejujuran, karena semua berangkat dari demi keadilan dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Semoga tidak ada yang membohongi Tuhan ya. Ini jelas ini ya. Jangan, karmanya itu nggak main-main ya. Kita udah lihat itu oknum di MA Jarod ya, hanya 5 miliar akhirnya terbongkar 1D. Itu 1D yang disimpan, yang dibelanjakan, yang diinvestasikan. Kita nggak tahu, mungkin ada 7-8D kan, belum juga teman-temannya yang lama, yang geng-gengnya ini semua udah mafia. Inilah yang memang dari kecil kita berantas, hingga yang terbesar mafia peradilan pun harus kita berantas, bekerja sama kita dengan media. Oke Bang, keadaannya LM sekarang seperti apa Bang? LM sehat-sehat secara fisik ya, tapi mental memang terganggu karena memang tidak bersalah, tetapi harus ada di belakang kerangkeng. Bang, sekarang kan abang bilang besok berdebat. Ini hari ini ada mengatakan untuk membela jor-joran LM ini gimana Bang? Iya, saya pikir tadi udah kesimpulan, para yang simpatik pun dengan LM, yang ingin hukum ini tegak juga hadir ya. Nah, cuman kalau itu dikaitkan
kita dengan dikecoh pindah-pindah tempat, ya walau-alam ya. Tapi berdosa lah kalau memang hal kecil pun kita memenjarakan orang, ya lebih bagus seperti modo lepas 1000 penjahat daripada menahan satu orang tidak bersalah. Bang, sedikit bang, permohonan LM di sidang Kelapit ini apa sih bang tuntutannya bang? Supaya memang penahanan itu dibatalkan. Ini kan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena pasalnya ini pasal grey, pasal abu-abu, ya. Maka perlu untuk diperapit supaya pihak penetapan SK itu juga kita gugat, ya, bahwa apa yang ditetapkan dalam penetapan sebagai tersangka dan ditahan itu salah. Maka itulah perapit, ya, kita uji materinya. Sana bilang salah, kita bilang tidak salah. Inilah pengacara dengan penyidik dalam hal ini yang bagian hukum dan mudah uji materi. Mudah-mudahan memang terlihat bahwa apa yang di TSK-kan itu dan penahanan itu salah, tidak benar. Bang, mungkin kalau misalnya LM lepak bebas akhirnya gitu kan menang, ada nggak sih maksudnya nasar atau inilah tanda syukur mungkin udah diomongin ke abang gitu? Ya, saya nggak tahu ya, tapi yang jelas kita ini tidak berandai-andai ya, artinya selalu berangkat demi keadilan dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya kita bersyukur kalau ternyata semua berlaku jujur. Itu aja. Kita ingin memang penegakan hukum ini benar-benar penegakan hukum yang benar-benar bisa diterima dan berkeadilan. Oke. Jadi sejauh ini sidang LM itu sendiri bisa dikatakan kuasa hukumnya bilang close juga ya bang? Saya belum ketemu kuasa hukum ya, saya pemerhati ya, pemerhati hukum sebagai praktisi hukum. Saya belum ketemu sama lawyer, tetapi tadi saya telepon katanya sudah masuk kesimpulan, dan kemarin pun saya lihat persidangannya pun berjalan bagus ya, artinya saling membuktikan ya, pihak pemohon dan termohon saling membuktikan. Nah, tadi kesimpulan untuk hari besok Selasa keputusan. Mudah-mudahan keputusannya itu mengabulkan permohonan perapit dari Leni Marcella. Oke, terima kasih Pak.